Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Sumarsono, mahasiswa program studi Profesi Apoteker angkatan 63, akan menjelaskan terkait dengan diabetes mellitus dan gambaran terkait dengan pengobatannya. Diabetes mellitus terjadi ketika kadar gula atau glukosa dalam darah menjadi lebih tinggi dari biasanya. Ada dua tipe utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1, jenis ini biasanya berkembang cukup cepat selama beberapa hari atau minggu karena pankreas berhenti memproduksi insulin. Diabetes tipe 1 biasanya muncul pertama kali pada masa kanak-kanak. Sedangkan diabetes tipe 2 ini lebih sering terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau mengalami obesitas. Diabetes tipe 2 cenderung berkembang secara bertahap selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini karena penderita diabetes tipe 2 masih memproduksi insulin, tidak seperti dengan diabetes tipe 1. Namun, penderita diabetes tipe 2 tidak menghasilkan cukup insulin untuk memenuhi kebutuhan tubuh, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Diabetes tipe 2 biasanya dimulai pada orang dewasa parubaya atau lanjut usia, tetapi semakin sering terlihat pada anak-anak dan dewasa muda. Selain diabetes tipe 1 dan tipe 2, ada tipe diabetes lainnya, yaitu diabetes gestasional. Wanita hamil yang belum pernah menderita diabetes sebelumnya, tetapi memiliki kadar glukosa darah tinggi selama kehamilan, dikatakan menderita diabetes gestasional. Selain itu, ada juga jenis atau tipe diabetes lainnya yang kurang umum terjadi, seperti defek genetik fungsi sel beta karena obat atau zat kimia, dan lain-lain. Gejala saat pertama kali terkena diabetes mungkin termasuk sering merasa sangat haus, kedua, banyak buang air kecil, yang ketiga, kelelahan, penurunan berat badan, dan perasaan tidak enak badan secara umum. Satu-satunya cara untuk memastikan diagnosis adalah dengan melakukan tes darah untuk melihat kadar glukosa dalam darah Anda. Jika kadar glukosa darah Anda tinggi, maka itu akan memastikan bahwa Anda menderita diabetes. Beberapa orang harus mengambil 2 sampel darah dan mereka mungkin diminta untuk berpuasa. Artinya, tidak ada makanan atau minuman selain air dari tengah malam sebelum tes darah dilakukan. Tes darah mengukur senyawa kimia yang disebut dengan HbA1c. Saat ini digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Setiap penderita diabetes perlu mengikuti gaya hidup sehat dengan pola makan yang sehat, menjaga berat badan ideal, melakukan olahraga teratur, dan tidak merokok. Penderita diabetes tipe 1 juga selalu membutuhkan pengobatan dengan insulin. Sedangkan penderita diabetes tipe 2 terkadang tidak memerlukan obat untuk mengontrol diabetes saat diagnosis pertama kali dibuat. Namun, kebanyakan penderita diabetes perlu mulai mengonsumsi 1 atau lebih obat jika gaya hidup sehat tidak cukup untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Beberapa penderita diabetes tipe 2 perlu menggunakan suntikan insulin jika obat lain tidak dapat mengontrol kadar glukosa dalam darah secara memadai. Meskipun diabetes tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang memiliki kontrol glukosa yang lebih baik memiliki komplikasi yang lebih sedikit, misalnya seperti penyakit jantung atau masalah mata, dibandingkan dengan orang yang memiliki kontrol yang lebih buruk terhadap kadar glukosa mereka. Oleh karena itu, tujuan utama pengobatan adalah 1. Untuk menjaga kadar glukosa darah Anda senormal mungkin. Kedua, untuk mengurangi faktor risiko lain yang dapat meningkatkan risiko komplikasi. Ketiga, untuk mendeteksi komplikasi sedini mungkin. Pengobatan dapat mencegah atau menunda beberapa komplikasi menjadi lebih buruk. Beberapa golongan obat-obat hipoglikemik oral yang digugakan untuk menangani diabetes mellitus tipe 2 tersedia di Indonesia, yaitu diantaranya golongan sulfonylurea, golongan glinid, golongan thiazolidinedione, golongan penghambat alfa glukosidase, golongan bioguanid, golongan penghambat DPP4, dan golongan penghambat SGLT2. Yang pertama, golongan sulfonylurea. Kerja utama sulfonylurea adalah meningkatkan sekresi insulin sehingga efektif hanya jika ada aktivitas sel beta pankreas. Pada pemberian jangka lama, sulfonylurea juga memiliki kerja di luar pankreas,
Semua golongan sulfonylurea dapat menyebabkan hipoglikemia, tetapi hal ini tidak biasa terjadi dan biasanya menandakan kelebihan dosis. Hipoglikemia akibat sulfonylurea dapat menetap berjam-jam dan pasien harus dirawat di rumah sakit. Contoh dari golongan obat sulfonylurea yaitu glibenclamid. Glibenclamid ini diindikasikan untuk diabetes mellitus tipe 2. Jadi sulfonylurea dapat meningkatkan berat badan dan diresepkan hanya jika kontrol buruk dan gejala tidak hilang walaupun sudah melakukan upaya diet yang memadai. Hati-hati digunakan pada pasien lansia dan pada pasien dengan gangguan fungsi hati dan ginjal. Kontraindikasinya, sulfonylurea sedapat mungkin dihindari pada gangguan fungsi hati, gagal ginjal sebaiknya tidak digunakan pada ibu menyusui dan selama kehamilan. Selama kehamilan sebaiknya diganti dengan terapi insulin. Sulfonylurea dikontraindikasikan jika terjadi ketoasidosis. Efek samping umumnya ringan dan jarang, di antaranya gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan konstipasi. Sulfonylurea dapat menyebabkan gangguan fungsi hati yang mungkin menyebabkan jaundice kolestatik, hepatitis, dan kegagalan fungsi hati meski jarang. Dapat terjadi reaksi hipersensitivitas, biasanya pada minggu ke-6-8 terapi. Dosis yang umum digunakan yaitu diberi dengan dosis awal sebanyak 5 mg 1 kali sehari. Kemudian diminum segera setelah makan pagi. Untuk dosis lanjut usia digunakan 2,5 mg, tetapi sebaiknya dihindari. Disesuaikan berdasarkan respon dosis maksimum sebanyak 15 gram dalam sehari. Selanjutnya golongan biguanid. Jadi kerja utama dari golongan obat biguanid yaitu menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Karena kerjanya hanya bila ada insulin on demand, maka hanya efektif bila masih ada fungsi sebagian sel islet pankreas. Contoh dari obat golongan ini yaitu metformin. Jadi metformin diindikasikan untuk diabetes mellitus tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih atau overweight. Apabila pengaturan diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darah. Metformin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin pada pasien dewasa atau dengan insulin pada pasien remaja dan anak di atas 10 tahun. Kontraindikasinya yaitu hindari penggunaan obat ini untuk pasien mengalami gangguan fungsi ginjal, ketoasidosis. Hentikan bila terjadi kondisi seperti hipoksia jaringan, wanita hamil, dan menyusui. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu anoreksia, mual, muntah, diare, namun umumnya sementara, nyeri perut, rasa logam, asidosis laktat. Ini efeknya jarang, namun bila terjadi hentikan terapi. Penurunan penyerapan vitamin B12, erythema, pruritus, dan urtikaria, dan hepatitis. Selanjutnya golongan penghambat alfa glikosidase. Akarbosa merupakan penghambat alfa glikosidase intestinal, yaitu yang bekerja memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa. Diindikasikan pada diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat anti diabetik oral. Yang perlu diperhatikan yaitu perlunya dilakukan pemantauan fungsi hati, dapat meningkatkan efek hipoglikemia, insulin, dan sulfonylurea. Yang dikontraindikasikan bagi wanita hamil, wanita menyusui, anak-anak. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu flatulensi, tinja mengalami pelunakan, diare, mungkin perlu pengurangan dosis atau penghentian, perut kembung dan nyeri, mual tetapi jarang, reaksi pada kulit dan fungsi hati yang tidak normal. Untuk dosisnya, dosis perlu disesuaikan oleh dokter secara individu karena efikasi dan tolerabilitas bervariasi. Dalam menggunakan obat ini, sebaiknya tablet dikunyah bersama 1 suapan pertama makanan atau ditelan utuh dengan sedikit air segera sebelum makan. Untuk mengantisipasi kemungkinan efek hipoglikemia, pasien yang mendapatkan insulin atau suatu sulfonylurea atau akarbosa harus selalu membawa glukosa, bukan sukrosa, karena akarbosa mempengaruhi absorpsi sukrosa. Ya, itulah tadi beberapa golongan dan contoh obat hipoglikemik oral yang terdapat di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.